semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tergantung teman-teman nih lagi dengerinnya pas kita lagi ngapain dan waktunya kapan. Kita kembali lagi ada di channel YouTube Didi Prasetyo. Hari ini spesial, ya. Saking spesialnya karena cukup lama buat mendatangkan narasumber ini, hampir 1 tahun, ya, karena banyak potongan-potongan bulannya. Salah satu guru dari SMK Cipunagara. Nah, ini semoga spellingnya saya nggak salah nih. Program pelatihannya kira-kira waktu itu sekitar 6 bulan, disponsori dari Toyota. Datang ke kampus buat pelatihan selama 6 bulan. Kalau saya tidak salah hampir semua proses pengelasan. Jadi kalau bayar sendiri kayaknya budgetnya bisa beli rumah ini, guys. Oke, saya perkenalkan di sini ada Pak Salman Khan. Nah, semoga tidak salah, ini kayaknya saudaranya Sahrukan ini, Pak. Oke, monggo Pak, bisa diperkenalkan diri. Siap, baik, terima kasih Bu Hinayah. Perkenalkan, nama saya Salman. Kalau nama lengkap sih Salman Khan Bu tadi. Kemudian tadi agak ini Bu untuk nama sekolahnya SMK 1 Cipunagara. Karena di Kabupaten Subang khususnya di Kecamatan Cipunagara itu ada 2 sekolah, yang negeri ada SMK 1 Cipunagara sama SMK 2 Cipunagara gitu. Baik, saya salah satu guru dari SMK 1 Cipunagara. Kompetensi keahlian 2 kompetensi Bu. Jadi kalau kata orang Sunda mah nyandung gitu. Kalau di Dapodik saya itu di teknik pemesinan, kemudian sekarang diperbantukan di pengelasan. Malah hampir banyak ke pengelasan sekarang itu. Gitu. Mungkin itu. Jadi lebih banyak program ngelasnya daripada di permesinannya. Betul. Oke. Waktu ngikutin program di kampus nih Pak, gimana kok bisa dapet program kampus yang full untuk semua proses dan bisa disponsori oleh Toyota? Iya, saya cerita sedikit Bu. Awalnya saya itu ikut pelatihan itu di Balai Besar di Cimahi Bu, Bandung. Kemudian ada temen tuh ngasih seragam wearpack atau kameja, pakaian kerja, itu kampuh welding Cikarang. Nah, di situ saya udah ada ini nih, kapan nih saya bisa pelatihan di kampuh welding gitu kan. Lambat laun pulang ke sekolah, tiba-tiba ada Toyota yang ngajak Zoom Bu, Zoom meeting. Di sana ada Hubin, ada ketua jurusan, ada gurunya, dan ketua BKK. Kita biasanya itu untuk Zoom atau dari Toyota yang kayak gitu, ini mah sales biasanya seperti itu Bu. Tapi setelah Zoom, 1 minggu setelah Zoom, mereka datang ke sekolah Bu. Mereka datang ke sekolah, kemudian sidak Bu. Apa yang kita ceritakan, apa yang kita promosikan waktu Zoom, mereka dicek benar apa tidak. Singkat cerita, kita di press tuh sama pihak Toyota harus dibenahi sesuai apa yang kita ajukan di awal itu pas Zoom. Sudah berjalan sampai dari pihak kampuh Welding Indonesia itu datang Bu, didatangkan oleh pihak Toyota ke sekolah. Itu salah satunya ya tadi Pak Presiden Direktur Pak Munir yang pertama yang didatang ke sana. Gitu, langsung beliau ngecek ke workshop teknik pengelasan di SMK 1 Cipunagara. Ya beliau langsung, mesin apa ini? Tidak ada di kampus Welding Indonesia. Belum pernah ketemu ini. Kemudian ya dari pihak Toyotanya, apa ini, bengkel atau kelas? Emang di sana kita belum punya bengkel Bu. Itu kelas kita rubah menjadi
bengkel atau workshop pengelasan. Nah, Oke. singkat cerita lagi, oke, kita bongkar katanya gitu. Kita bongkar mulai dari yang awalnya hanya direhab saja, Bu. Mungkin pihak Toyotanya wah kayaknya kurang bagus nih. Kemudian ada masukan juga dari Kampuh Welding Indonesia gitu kan. Jadi total dari nol sampai selesai. Dan di situ masih banyak program-program untuk sekolah, terutama ya tadi gurunya. Oke. Termasuk gurunya. Saya dan Pak Gozali dari pihak Toyota sebelum anaknya dipres, gurunya dulu untuk ikut pelatihan. Nah gitu. Di mana, Bu? Ya di Kampuh Welding Indonesia. Wah, apakah doa saya yang dulu ini gitu. Terwujud nih, bukan di Cikarang lagi tapi langsung di pusatnya gitu, Bu. Nah, di sana seneng banget, Bu. Seneng karena ya 6 bulan, Bu. Kemudian saya dapat ilmu yang biasa pelatihan itu paling lama 1 bulan. Ini 6 bulan. Kemudian yang lebih seneng lagi gratis, Bu. Wah, itu tuh Pak. Yang lebih seneng lagi gratis, Bu. Saya dibayarin gitu dari Toyota tersebut. Karena hampir semua proses. Iya, hampir semua proses. Waktunya 6 bulan. 6 bulan. Kegiatannya kira-kira apa aja nih Pak yang ditempuh? Oke, yang pertama atau pas pertama kita datang di Desember itu kita teori dulu, Bu. Teori dulu. Setelah teori kita lanjut ke praktek, yaitu yang pertama proses pengelasan SMAW. SMAW, setelah SMAW sampai pilet, sampai grup, Bu. Sampai grup 3G, setelah itu pindah ke GMAW. Setelah GMAW sampai 3G lagi, itu pindah ke proses FCAW. Nah, setelah di FCAW kita break dulu. Break dulu karena ada kegiatan di sekolah dan kita berdua harus balik ke sekolah. Kita break dulu dan kita izin dulu, tidak semerta-merta kita langsung pulang aja. Kita izin dulu ke pihak Toyota dan pihak Kampuh Welding Indonesia, dan alhamdulillah mereka mengizinkan. Setelah kegiatan di sekolah beres, kita balik lagi ke Kampuh Welding Indonesia. Kita lanjut ke proses GTAW. Proses GTAW sampai pipa, sampai 6G. Nah, kita balik lagi setelah itu tuh ke proses SMAW, tapi pipa gitu. Sampai 6G juga gitu. Nah, pas di bulan terakhir kita kombinasi, Bu. Proses kombinasi. Saya root passnya itu pakai GTAW, kemudian cappingnya itu pakai SMAW. Sedangkan Pak Gojali itu GTAW sama GMAW. Tapi di itu, Bu, ada salah satu kita itu sangat bangga, Bu, selain bisa ngelas yang dididik oleh instruktur-instruktur di Kampuh Welding Indonesia, kita juga diikut sertakan jadi WI, Bu, welding inspector gitu. Sangunya banyak. Sangunya banyak. Sebelum pulang ke maaf Pak, daerah Cipunagara ini mana nih? Cipunagara itu di Subang, di Provinsi Subang. Jawa Barat. Oke, jadi gitu. sebelum kembali ke Subang, bekelnya banyak. Banyak, Bu. Berarti, ini Pak, untuk proses sertifikasinya, dari hampir semua proses pengelasan, apa aja yang didapat? Apakah ngambil ke BNSP atau Kemenaker atau hanya kampus saja? Kalau kemarin sih kita yang BNSP itu hanya 2 proses, Bu. Pertama SMAW, kemudian tadi sama yang kombinasi. SMAW. Yang lainnya itu kampuh. Gitu. Sama WI, itu WI. BNSP. WI BNSP. Oke. Selama mengikuti Pak
kira-kira fasilitas yang diperoleh yang mungkin bisa di-spill ke teman-teman lainnya. Oke, untuk fasilitas yang dikasih sama pihak Toyota ke kami sebagai peserta pelatihan itu mulai dari ya yang tadi jelas Bu ya, untuk pelatihannya sendiri selama 6 bulan, kemudian di samping itu ada kontrakan yang fasilitasnya super mewah gitu. Yang biasanya saya itu kalau magang di industri kontrakannya yang biasa-biasa aja, pas di sini itu fasilitas sudah ada AC Bu, udah kayak kamar mandi di dalam gitu. Kemudian selain ada AC ada kipas juga Bu, takut kurang dingin kayaknya. Surabaya memang lagi panas-panasnya ini Pak. Kemudian sama makan Bu, biasanya kita itu makan 1 kali, ini 3 kali Bu, kayak minum obat itu. Jadi terpenuhi. Terpenuhi. Saya pulang dari sini berat badan kayaknya nambah Bu. Cocoknya ya berarti. Oke, itu fasilitas yang didapat dari Toyotanya. Betul. Kalau selama mengikuti pelatihan di kampusnya, Selama pelatihan di kampusnya itu fasilitasnya saya udah sebetulnya hanya satu kata sih. Kampuh. Terima kasih banyak. Karena apa Bu? Selama saya ikut pelatihan itu yang namanya bahan itu terbatas Bu. Satu benda kerja atau ya satu benda kerja untuk kita, contoh untuk pilet itu bisa dipotong berapa kali gitu Bu. Kalau di sini itu saya sampai dapat 1 hari itu lihat teman-teman sih maksimal 4. Kita itu berdua sampai 10 Bu. 10 part gitu. berarti kalau dikiloin udah lebih dari 5 kilo itu kayaknya. Iya, itu luar biasa Bu. Benar. Makanya ya tadilah sekolah kita kan sudah dibangun sama Toyota dan modelnya pun sama kayak Kampuh Welding Indonesia. Kami berharap sih supaya cepet-cepet dibuka gitu. Semoga nanti fasilitasnya dan ininya penerapannya juga bisa sama ya Pak ya. Betul gitu. Oke. Selama ngikutin pelatihan, tantangan terbesar ya Pak? Mungkin waktu pertama kali datang atau culture shock bahasanya atau makanannya. Kalau untuk di makanan jelas Bu, yang biasa saya makan itu nggak serba pedas Bu ya. Kalau di sini, wah ini kok pedas. Nah, kalau untuk di pelatihannya, yang biasanya saya itu ikut pelatihan hanya teori itu emang sebentar Bu, hanya ini buku, ini teorinya. Setelah itu jalan, karena Bapak Ibu sudah terbiasa di sekolah. Kadang-kadang kan kita di sekolah itu sibuk dengan administrasi juga gitu Bu. Nah, di sini di Kampuh Welding, walaupun kita ada teori di ruangan gitu Bu, di Kampuh Welding Indonesia itu tidak cukup di ruangan, ternyata disampaikan juga pas di lapangannya, di workshopnya gitu. Jadi kita itu emang bener-bener sambil jalan gitu ya, tapi teori juga dapat gitu, praktek teori dapat gitu. Jadi kita nggak lupa gitu Bu. Gitu. Bahkan ya biasanya yang kita ngelas tuh hanya contoh ayunan aja Bu ya. Kita hanya tahu satu, ayunnya seperti ini. Di sini kita coba semua Bu. Kemudian elektroda yang tahunya 6013 gitu. Di sini bermacam-macam elektroda. Yang merek-merek lain juga. Iya, yang biasanya elektroda dikasih ini 10 buat 1 orang. Oke. 1 dus Bu di sini. Saya ngambil lagi, boleh tak Pak? Boleh Pak. Luar biasa Kampuh Welding Indonesia ini. Monggo, habiskan. Gitu. Oke, berarti selama pelatihan untuk consumable, material kita full, nggak ada batasan. Iya. Oke, berarti puas nih Pak ngelasnya. Sangat puas. Oke, terus pengalaman yang menarik nih Pak setelah mengikuti pelatihan atau selama mengikuti pelatihan di kampus, kira-kira apa aja nih? Yang menarik atau sedang menikmati jadi siswa? Menikmati jadi siswa. Selama ini sih selama 6 bulan gitu, yang terakhir kemarin yang lebih menantang dan menarik menurut saya sih
itu Bu, apa SAW itu. Oh. Nah, itu udah enak itu Bu. Enak. Tinggal mencet Iya, jalan sendiri ya, Pak. kita tinggal ngatur voltase, ampere, speed udah gitu. Tinggal nunggu bengong nunggu, gitu ya, iya. Pak. Oh, udah jadi tinggal off lagi gitu. Dan satu lagi Bu yang menurut saya nambah wawasan gitu. Saya diajak untuk gemba ke PT Adiluhung. Oh, ke Adiluhung. Adiluhung yang di Madura. Ya, itu sangat bangga saya Bu karena bisa diajak ke sana gitu Bu. Satu jalan-jalan, kedua kita bisa langsung tahu ke lapangan dan nanti insya Allah saya akan ceritakan ke siswa-siswa saya gitu bahwa di lapangan itu seperti ini. Dan videonya juga ada, kita sudah siapkan. Kemarin pun kita izin Bu ke pihak perusahaannya karena kan di sana nggak boleh Bu ambil dokumentasi. Saya izin. Kenapa? Buat apa? Dari pihak kampus jelaskan posisi kita apa. Oh ya udah kalau guru mangga katanya gitu. Jadi ada privilege ternyata. Terus ini Pak, hal yang penting yang sebenarnya di luar belum, informasinya mungkin belum pernah atau udah pernah dengar tapi baru di sini nih mungkin bisa nerapin atau dapat yang lebih banyak, itu apa aja? Yang saya dapat di sini yang di luaran tidak dapat Ibu ya. Satu yang tadi Bu, apa plasma cutting. Oh, iya. Kita di sana belum punya yang namanya gitu. Kita kalau belanja motong bahannya itu di tokonya gitu. Dengan biaya yang beda lagi. Sekarang kita sudah punya walaupun belum diresmikan. Kemarin kita langsung coba potong di sana karena saya sudah dibelajarkan sama Pak Dodi di sini untuk belajar motong juga. Kemudian bending gitu. Kita belajarkan juga gitu. Lagi banyak keluar kayaknya di Pak anggaran sekolah ya. Semoga kepala sekolahnya tidak pusing gitu. Amin. Karena biasanya setelah dapat grade atau level yang sudah tinggi, setelah dapat fasilitas yang mungkin kurang, agak harusnya murid bisa dapat yang lebih. Gitu. Oh iya, betul Bu. Saya cerita lagi Bu, yang awalnya itu siswa teknik pengelasan khususnya Bu, yang tahun berapa ya, 2023-2024 yang memilih jurusan pengelasan asli murni itu hanya satu orang. Hanya satu orang. Sisanya dari mana? Kita ngambil dari jurusan yang lain. Contohnya teknik pemesinan. Yang pilihan duanya ke teknik pengelasan, kita ambil ke teknik pengelasan. Tapi dengan adanya kerjasama antara pihak tadi Toyota, kemudian bangunan sudah jadi, kemudian kerjasama dengan kampus welding Indonesia, bahkan anak atau kelas 10 yang kelas 10 kemarin itu kita ikut sertakan sebanyak 25 orang. Alhamdulillah kita ditawarin CSR Bu dari kampus welding Indonesia. Siswa kita meningkat Bu. Itu kita tahun sekarang itu dapat 2 kelas. Dapat 2 kelas langsung. Itu murni, tidak ada pilihan duanya. Emang mereka pengen langsung pilihan satunya ke teknik pengelasan gitu. Dan ada ceweknya ya Pak ya? Ada ceweknya. Ya, kemarin ketemu saya sedikit spill dan lebih cepet Pak ngajarinnya. Lebih cepet ngajarinnya nih yang 2 cewek ini. Oke. Jadi semoga nanti akan ada tambahan lagi. Amin. Dan mungkin bisa datang ke sini lagi. Amin. Ya. Saya sih berharap seperti itu Bu. Sekarang kan 2 kelas tuh. 2 kelas ada 70-an ya, mudah-mudahan ada tawaran lagi dari kampus welding Indonesia. Pak Salman mau ikut lagi enggak? Ya pasti saya gaskeun. Oke. Kira-kira Pak pelatihan ini bakal merubah cara penyampaian atau apa istilahnya ya untuk siswa
oh dunia kerja itu nanti sebelum mau kerja harus ada basic pelatihan dulu, harus ada sertifikasi dulu. Apakah itu juga akan disampaikan atau ditanamkan kepada siswa-siswa? Ya, siap. Pasti, Bu. Pasti. Bahkan yang kelas 12 sekarang, kemarin saya ngobrol dengan ketua LSP Perkapalan. Rencana kita akan kerjasama juga tentang nanti uji kompetensinya. Kita menggunakan LSP Kampuh Welding Indonesia atau LSP Perkapalan gitu. Dan yang kelas 11, kelas 10 yang sekarang 2 kelas pasti kita akan gembleng. Kelas 11 pun sama. Kemarin sempet ada HRD yang Pak Saman, karena tahu saya ada di Kampuh Welding Indonesia, Pak Saman siapa nih siswa yang bagus di antara si A sampai Z, saya akan langsung tempatkan ke pengelasan di perusahaannya. Itu padahal masih program PKL, Bu, bukan kerja gitu. Yang apalagi yang nanti kerja gitu kan, yang PKL aja udah diminta sama HRD-nya, Pak Saman yang lumayan ngelasnya itu baru kelas 11. Udah ditargetin. Iya, makanya saya sama Pak Gojali dan tim di Teknik Pengelasan SMK 1 Cipunagara, pokoknya kelas 10 kita ikut sertakan CSR dan nanti kalau ditawarin lagi, Bu. Kemudian Semoga ada programnya lagi ya, Pak. Kelas 11 kita gembleng supaya masuk ke industri-industri yang ada di Jawa Barat, khususnya umumnya di Indonesia. Kemudian yang kelas 12 uji sertifikasinya atau uji kompetensinya nanti kita dengan LSP Perkapalan. Gitu. Jadi sudah ada kerjasama untuk sertifikasi, terus sudah merencanakan juga akan menerapkan proses untuk pelatihannya seperti apa. Kalau ini Pak, apakah ada rencana buat kelas industri? Kan beberapa sekolahan itu, apalagi zaman saya dulu, yang paling sering atau yang paling hype itu adalah kelas kelistrikan, karena pasti ada kelas PLN dan kelas kelistrikan umum gitu. Apakah akan ada seperti itu di SMK 1 Cipunagara? Siap. Yang awalnya itu kelas industri, kebetulan kita udah berjalan, Bu. Kelas industri, tapi emang kelas industrinya di kita itu khusus untuk berangkat ke luar negeri. Gitu. Jadi karena pemerintah di Jawa Barat itu tahun ajaran 2023-2024 diwajibkan sekolah itu untuk membuka kelas industri. Gitu. Di sana kita gabungan, Bu, dari semua jurusan masuk ke kelas industri itu karena tujuannya untuk persiapan ke luar negeri itu. Terserah mereka mau ke Jepang, mau ke Australia atau mau ke Jerman, terserah, pokoknya mereka itu disiapkan untuk ya tadi ke luar negeri kelas industrinya. Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian kita mengenal Toyota, mengenal Kampuh Welding Indonesia. Kemarin kita dapat 2 kelas jurusan pengelasannya. Rencana 1 kelas untuk dibuatkan industri, kelas industri khusus untuk pengelasan gitu. Wah, itu program pemerintah Jawa Barat atau seluruh SMK di Indonesia, Pak? Kemarin atau sih yang se-Jawa atau harusnya se-Indonesia, Bu. Se-Indonesia, iya, se-Indonesia. Se-Indonesia. Cuman saya belum belum tanya-tanya ke sekolah lain. Cuman kalau di Jawa Barat emang harus buka kelas industri. Berarti, pemerintahannya memaksakan. Iya. Gitu ya. Ya emang kita alhamdulillah banyak, Bu, dapatnya itu setelah diseleksi ada 120 siswa yang untuk dipersiapkan ke luar negeri itu. Dan kemarin sudah dipeta-petakan, Bu. Dalam arti sudah siapkan perusahaan-perusahaannya atau LPK-LPK-nya yang punya SO gitu. Ini sekian gitu. Nah, nanti yang pengelasannya tadi khusus kita ngiblatnya ke sini ke timur. Oke. Berarti udah dipersiapkan untuk targetnya siapa aja, perusahaannya siapa aja. Mungkin bisa bantu lebih aman untuk cari LPK ya, Pak. Iya. Karena kayaknya sekarang juga rumor-rumornya
banyak LPK yang tidak punya izin. Betul Bu. Cuma bisa berangkat tapi ternyata di sana Banyak. luntang-lantung Iya, kerjanya. betul Bu. Makanya kita lebih hati-hati Bu sekarang itu. Mungkin dibantu sekolah bisa lebih selektif lagi ya. Betul Bu. Makanya kemarin juga saya sempat ditelepon sama Pak Direktur Kampuh Welding Indonesia Bu, Pak Edi. Pak Salman program untuk Jepangnya kalau bisa ke kita aja. Karena kemarin itu kita sudah MOU dengan LPK lain Bu, tahun kemarin itu. Aduh Bapak mohon maaf untuk tahun ini kita belum bisa. Insya Allah di next time kita pasti dengan Kampuh Welding Indonesia. Makanya di tahun sekarang kita akan gabung ke Kampuh Welding Indonesia. Jadi setelah itu baru ke sini ya Pak ya. Gitu. Nah ini kan kemarin sempat pulang nih Pak. Iya. Sempat off lah untuk proses pelatihannya. Lumayan lama, sekitar 1 bulan 2 bulanan ya. 2 bulan. Kegiatan di sekolah 2 bulan. Ada nggak Pak yang diceritakan mungkin pelatihan yang di-sharing ke siswa-siswanya? Setelah atau pas saya break selama 2 bulan di Subang gitu Bu, saya di sana nggak di sekolah sih Bu, karena harus kebetulan saya asesor juga Ibu ya, asesor di pemesinan. Tapi pas kemarin ditarik di Pengelasan, kita keliling 3 kabupaten, itu Kabupaten Kerawang, Kabupaten Subang, sama Purwakarta. Tapi sebelum yang tadi Ibu ceritakan tidak ke anak didiknya, alhamdulillah Bu, bahkan yang namanya sebelum masuk ke workshop, masuk ke bengkel, kita terapkan budaya yang ada di sini Bu. Kita terapkan di sekolah. Kita adakan senam pagi dulu. Senam pagi. Kemudian yang ada saya dapat dari perusahaan lain, saya terapkan di sana gitu. Jadi ya kolaborasi gitu Bu. Jadi yang dari perusahaan luar, oh bagus, saya terapkan ke siswa-siswa kami. Terutama yang ada di sini, saya terapkan juga di sana sama Pak Gojali. Gitu. Makanya anak-anak itu udah banyak yang nanya, Pak kapan ada CSR lagi gitu. Sudah ternyata dari siswanya yang dari nagih siswa ya, Pak? Betul Bu, dari siswa. Dari siswanya yang nagih. Kemudian saya keluar Subang, mereka tahu Bu, saya lagi dididik, bahasanya Bu ya, lagi dididik, saya lagi pelatihan di Kampuh Welding Indonesia. Banyak yang nanya, itu gimana caranya supaya bisa kerjasama antara pihak sekolah dengan Kampuh Welding Indonesia. Ceritanya gimana? Ya saya tinggal bilang gini aja, ya ini rezeki kata saya itu. Oh, nggak ada yang tahu juga ya? Iya, saya karena cita-citanya itu ya tahunya Cikarang Bu. Saya tahunya Cikarang. Kampuh Welding itu tahunya Cikarang gitu. Sekarang jadi dapat 2 Bu. Jadi kenal juga sama Bu Repin gitu kan. Kemarin juga sempat ya TikTokan gitu. Pak ada program ini. Oh iya Bu, kebetulan saya lagi di Surabaya. Lagi di pusat nih. Lagi di pusat gitu. Malah dapat 2 sekarang gitu. Semoga bisa siswanya kembali lagi. Itu amin. Itu pengen di ini ya Pak. Sama Ibu. Yang kami harapkan sih seperti itu. Bukan SMK 1 Cipunagara aja, tapi warga Jawa Barat, umumnya Indonesia, supaya bisa berbondong-bondong ke Kampuh Welding Indonesia. Terus menurut Pak Salman, kira-kira pelatihan seperti ini ya, mungkin tidak hanya di bidang pengelasan, seberapa penting Pak buat para guru-guru? Atau mungkin selain pelatihan mungkin sertifikasinya juga? Kalau menurut saya sih Bu, ya mungkin selama ini teman-teman itu kan banyaknya udahlah pelatihan ngapain sih, kita kan hanya guru gitu Bu. Cukuplah sertifikatnya aja gitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi itu justru mending skillnya dulu Bu, yang kita kuasai, teknisnya dulu yang kita kuasai, kompetensinya dulu yang kita kuasai, baru gampang ngikutin sertifikatnya gitu. Kalau menurut saya gitu Bu, karena dengan kemajuan zaman sekarang itu kan luar biasa Ibu di luar sana gitu. Makanya saya harus upgrade nih kemampuan saya, jangan sampai tidur aja di posisi nyaman aja gitu. Saya harus bangun gitu. Saya harus bangun, upgrade nih skill saya. Walaupun saya di pemesinan, saya harus bisa juga nih di bidang yang lain. Karena tahu sendiri kalau guru kan harus serba
serba bisa. serba bisa gitu. Harus multitasking nih, Iya. ngerjain apa lagi gitu. Ngerjain apa lagi gitu Bu. Nah gitu. Oh, Jadi oke. kalau basic sih tadi saya di otomotif, basic otomotif di perbengkelan, kemudian kuliah di pemesinan, pemesinan sekarang di upgrade ke pengelasan gitu. Oh Pak, ternyata jalan pekerjaannya tidak jauh beda dengan saya. Oke. Kesan-kesan Pak, untuk mungkin untuk Toyota juga boleh, dan terutama untuk kamu welding Indonesia. Siap. Kesannya sih selama saya pelatihan di sini ya tadi sangat luar biasa. Jarang-jarang saya ikut dari 2014 ikut pelatihan yang paling menurut saya memuaskan itu di sini, Bu. Yang paling memuaskan itu di sini. Tadi ya tidak bisa diceritakan Terlalu banyak, terlalu ya? banyak gitu. Terlalu banyak. Hanya tadi yang di sini yang paling memuaskan gitu. 6 bulan untuk dirangkum beberapa menit ini emang terlalu banyak. Terlalu banyak. Mending datang aja gitu ya. Pak? Datang aja. Datang aja. Datang aja ke ini. Nah, kemudian untuk pesannya yang pertama untuk sekolah ya mudah-mudahan sih sekolah bisa mencari peluang-peluang perusahaan lain gitu Bu, supaya bisa memberangkatkan teman-teman di bidang jurusan lain supaya ikut pelatihan lagi, supaya nambah skill atau pengetahuan guru-guru atau teman-teman di sekolah gitu. Kemudian untuk Toyota pesannya sih hanya ini Bu, jangan kami berdua, kalau bisa ditambah. Karena masih ada guru pengelasan di kami, ada 2 lagi, kalau bisa sih mereka diberangkatkan juga gitu. Kemudian untuk pesan PT Kampuh Welding Indonesia, mungkin sudah dipikirkan juga Ibu ya sama Presiden, kemudian tim yang ada di Kampuh Welding Indonesia. Itu teman-teman ketika saya live gitu di TikTok banyak yang nanya ada underwaternya enggak gitu untuk pengelasan underwaternya. Mudah-mudahan kedepannya ada sih Bu di sini di Kampuh Welding Indonesia. Mungkin bisa dibisikkan Pak langsung ke Pak Munir. Biar dibuatkan kolam di belakang. Tapi selama ini udah bagus Bu. Terima Dan kasih. yang kami harapkan satu lagi dari ya pesan untuk Kampuh Welding Indonesia, buka cabang di Subang Bu. Oh, buka cabang. Wah, kalau itu monggo Pak, langsung ke Pak Mudirnya itu. Biar yang warga Jabar tidak ke Cikarang aja, mungkin yang Cikarang itu kan bisa DKI Bu ya, DKI gitu. Nah, kemudian untuk di Subang itu bisa Bandung, Subang, Purwakarta, Karawang, atau Indramayu, Cirebon. Nah, jadi targetnya ada yang Jabodetabek sama ada yang daerah Jawa Barat. Iya, kebetulan kan Subang sekarang industrinya udah semakin banyak Bu, gitu. Ya mudah-mudahan segitu. Kemudian ya tadi satu lagi Bu, teman-teman di luar sana, workshop kita belum jadi, Ibu, itu udah banyak yang nanya Bu. Kapan itu dilaksanakannya, bisa sertifikasi di SMK 1 Cipunagara. Bahkan kemarin dari BLK, Pak udah bisa dipakai. Saya mau BLK-nya yang datang ke sekolah. Iya Bu, karena mereka udah tahu workshopnya. Ketika ada acara apa kita undang masuk ke ruangan. Wah ini sih oke banget katanya gitu Bu. Makanya kemarin Pak Salman di mana, udah pulang belum? Kapan bisa dipakai tuh workshop? Saya mau ikut ujian untuk yang persiapan ke Taiwan. Wah kata saya tuh belum bisa Pak, karena mesinnya belum dikirim gitu. Berarti untuk alat-alatnya belum semua lengkap ya. Kalau boot sih udah ready semua Bu. Tapi kalau mesin yang punya kita sih ada, tapi kan tadi masih kurang standar itu. Kalau di sini kan Kampuh Welding Indonesia mesinnya udah standar industri semua. Semoga bisa segera dibuka. Iya Bu, sangat-sangat kami tunggu karena di luar sana udah banyak yang japri saya, udah antri ya. Mudah-mudahan semangat mereka jangan sampai ketika kita emang benar dibuka gitu, mereka malah loyo gitu. Udah redup, udah kelamaan nih gitu.
Itu mungkin. Terus kira-kira nih Pak, kalau ada kesempatan lagi untuk pelatihan, targetnya kan semua proses sudah dari SMAW sampai GTAW sudah, bahkan sampai ke SAW, terus cutting plasma sudah, Iya. terus WI sudah. Nah, apalagi targetnya? Kalau yang asesor tuh sebelumnya atau pada saat pelatihan juga Pak? Kalau asesor saya sebelum. Sebelum, oke. Saya 2019. Berarti sudah dapat weldernya, WI-nya sudah. Targetnya apa lagi nih Pak? Welding engineering. Welding engineering. Wah, welding engineering. Kalau saya titip lagi NDT-nya Pak, jangan lupa. Oh iya. NDT-nya jangan lupa. Oke. Oh, targetnya udah ada nih, tinggal perlu sponsor atau berangkat sendiri Pak, itu aja. Perlu sih Bu. Oh, perlu sponsor. perlu sponsor lagi Bu. Oke. Terus harapannya Pak di dunia pendidikan tadi sudah sempat diobrolin. Semoga banyak guru-guru juga Iya. yang sadar Iya. akan skillnya. Ya, skillnya kalau dibilang dari segi siswa, nah, waktu saya ada di siswa kebanyakan, apalagi kan anak STM tuh lebih banyak laki-laki Pak. Iya. Kadang itu laki-laki ya respectnya tinggi. Jadi setelah, kalau memang saya bukan apa ini namanya ya, kalau di guru tuh bukan apa istilahnya, kayak meremehkan, tapi berharapnya itu karena saya berharapnya kayak kalau dia mampu, akhirnya respectnya itu lebih besar gitu Pak. Karena kalau saya lihat siswa-siswa sekarang itu, kalau dijelasin dia cuma diem, ditanya di sekolah ada ini nggak tahu Bu, belum denger Bu. Waduh, ini antara dua nih, kamu yang nggak dengerin atau gimana? Jadi mungkin bisa guru-gurunya juga sadar ya Pak ya, akan Iya, amin, kebutuhan skillnya bertambah. Betul. Karena Untuk yang terakhir nih Pak, waduh udah session terakhir nih pertanyaannya. Tapi saya minum dulu Bu ya. Monggo Pak. Yang banyak habiskan dulu. Makasih Bu. Oke, satu kata Pak. Siap. Untuk menggambarkan pengalaman di kampuh pelatihan selama 6 bulan dan akhirnya bisa menguasai hampir semua proses. Sebenarnya saya agak iri karena sejujurnya saya juga belum Pak, gitu, terutama di GTAW belum ada nyalinya juga, walaupun sudah ayo belajar tapi kayak sebentar gitu. Nah, gimana nih Pak? Satu kata, satu kalimat boleh. Tadi pesan udah, pesan dan kesan sudah. Apa ya Bu? Yang menurut Pak Salman, wah ini best, dan udah kata-katanya apa nih Pak? Kayak kata-kata hari ini. intinya tadi Bu, semua proses saya nikmatin Bu, saya nikmatin karena saya butuh untuk diadop, dan janji saya akan tularkan ke peserta didik saya gitu. Bahkan teman-teman di sana sudah siap untuk menampung tularan dari saya gitu. Udah nunggu nih, udah nyiapin timba itu. Iya, udah nunggu. Ya saya harus benar-benar, dan yang saya nikmatin itu ternyata di GTAW Bu. Oh. Di GTAW. Sunyi gitu. Oh ya, hening, tidak ada percikan ya Tidak Pak ada ya. percikan, tapi bikin ngantuk juga. Karena lihat api kayak yang dihipnotis gitu. Dan hasilnya memuaskan gitu. Iya, hasilnya alhamdulillah Nggak terlalu memuaskan. capek untuk membersihkan. Betul, Ya, Bu. beda dengan mungkin yang sedikit menguras emosi, mungkin saya tebak pasti SMAW Pak. SMAW betul. Ya, itu tidak aja emosi jiwa dan raga itu seperti ingin keluar itu rasanya. Iya. Oke. Wah, ini pengalamannya luar biasa sekali. Mungkin mungkin dari pihak Toyotanya juga bisa
menularkan yang apa tadi Pak Salman bilang, Menambah Bu ya. menambah Guru-guru untuk diberangkatkan lagi ke kampus welding mungkin Indonesia. petinggi-petinggi Toyota boleh gitu. Cerita hari ini kalau dirangkum 6 bulan dirangkum untuk hari ini aja kayaknya memang kurang ya Pak. Kurang Bu, kurang. Jadi mungkin teman-teman kalau pengen ngerasain yang dirasain sama Pak Salman, nggak usah 6 bulan, 23 hari untuk satu proses ya. Monggo bisa datang. Mantap. Terima kasih Pak Salman Sama-sama, waktunya Ibu. hari ini. Saya pamit undur diri. Saya Inaya. Saya Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.